Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bermanfaat, saya ingin berbagi testimoni tentang mengamalkan Al-Fatihah, dan di tengah-tengahnya disertai doa dan dilanjutkan di belakangnya diaminkan. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa saya. Semoga bisnis saya lancar dan menghasilkan uang yang berlimpah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Dan lakukan sampai 3 kali, dan buat sehari 3 kali, sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, sesudah sholat isya, buat hari-hari. Insya Allah terkabulkan, karena saya pernah mencobanya. Waktu itu saya menginginkan ATM saya terisi. Alhamdulillah terkabul, ATM saya terisi 12 juta, walaupun tidak sama nominalnya seperti yang saya inginkan di doa, tapi alhamdulillah terkabulkan. Tapi tiap-tiap hari doa-doa saya ganti-ganti, tapi caranya tetap sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi sedikit tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sangat dasar, dibuat apapun bisa, untuk kesembuhan, untuk sebuah doa permintaan, untuk apapun, karena Al-Fatihah ini sangat tua dan nomor 1 daripada doa-doa surat yang lainnya, karena sangat istimewa. Al-Fatihah ini cara kita dialog dan komunikasi langsung sama Allah. Jadi kita kalau bisa itu agak pelan-pelan, jangan cepat-cepat, karena itu Al-Fatihah itu tanya jawab, percakapan kita, perbincangan kita tanya jawab dengan Allah langsung. Makanya di belakangnya itu kita amin. Itu kenapa? Karena di tengah-tengah Al-Fatihah itu kita berdoa, gitu. Kita berdoa setelah kita tanya jawab sama Allah. Di tengah-tengah itu kita berdoa, minta sama Allah sesuatu, akhirnya Allah mengabulkan. Makanya di belakangnya itu kita mengaminkan, gitu. Dan di tengah-tengahnya Al-Fatihah itu contohnya gini, kita kan baca Al-Fatihah itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iya karena butuh wa iya karena stain lah. Kita berdoa keinginan apa kita menurut keinginan kita masing-masing. Terus kita lanjut. Nah, lanjutkan Al-Fatihah tadi, terus belakangnya kita ucap amin 3 kali. Dan lakukan itu 3 kali berturut-turut, dan sehari 3 kali sesudah sholat subuh, sholat asar, dan sholat isya. Itu pernah tahun 2020 saya pernah praktekkan, itu alhamdulillah kabul, walaupun tidak 100% terjadi, tapi terkabul juga gitu. Waktu itu saya kan pernah kan dikasih tahu ustadz gitu, terus saya bilang ke ustadz itu, insya Allah saya amalkan ustadz, saya menginginkan ATM saya terisi segini gitu. Waktu itu insya Allah kabul lah gitu. Tapi penentuan berapa hanya Allah yang ngasih berapa ikhlas saja gitu. Akhirnya saya buat juga itu, tapi saya nggak rutin, tidak rutin, adalah bolong-bolongnya seperti itu kan. Tapi alhamdulillah terkabul juga, terisi juga gitu. Cumanya nggak sebesar nominal yang saya inginkan. Tapi kalau soal terkabul terisi betul, terisi juga waktu itu 12 juta gitu. Jadi kita ini apa-apa yang bisa membuat cepat terkabul doa kita lakukan aja. Yang penting ada benarnya gitu, masih dalam ikut ajaran-ajaran Islam ada di Al-Quran, itu kita ikuti aja. Mungkin kalau Allah sudah memerintah kita di waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat bagus, Allah sudah berjanji mengabulkan doa-doa di sholat malam tahajud di sepertiganya malam, ya kita lakukan. Terus waktu-waktu yang sangat mustajab lagi, di waktu subuh dan asar, ya kita lakukan doa-doa yang mustajab. Terus kayak sedekah subuh itu sedekah yang sangat mustajab di sekitarnya subuh, itu pasti terkabulnya, ya kita lakukan. Jadi kita ini terus sholat jam di sholat asar hari Jumat itu juga sangat diistimewakan Allah, doa apapun bisa terkabul. Jadi kita cari waktu-waktu, hari-hari, jam yang diistimewakan Allah, terus doa-doa yang diistimewakan Allah itu kita lakukan. Kita cari informasi, kita cari kebenarannya, dan kita amalkan hari-hari gitu. Jadi insya Allah tuh betul-betul nyata gitu. Itu kalau doa zikir surat ya. Kalau sholat sunnah itu di sholat malam tahajud, terus sholat duha, itu memang kalau menarik rezeki untuk kita dan insya betul-betul terkabul, Allah sudah berjanji mencukupi, mengabulkan, ya kita lakukan itu aja. Terus kalau tentang sholawat, kalau sholawat Nabi, sholawat Jibril, nah itu memang sangat diagungkan dan diistimewakan, ya kita buat gitu, kita lakukan gitu. Kita praktekkan dan kita amalkan gitu.
sebanyak-banyaknya, jangan sedikit. Bila perlu terus beribu-ribu, bila perlu kita pakai terus. Mulut kita pakai bersolawatan terus tanpa henti kalau bisa seharian gitu. Jadi gunakan gitu. Gunakan doa-doa, zikir, waktu, dan sholat jam-jam yang diistimewakan Allah. Cari, terpakai, praktekkan, amalkan hari-hari. Insya Allah nggak akan ingkar janji. Insya Allah akan pasti tepat janji gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Kalau saya sudah tahu, oh ini amalan bagus, saya pakai. Oh ini jam waktu diistimewakan Allah, saya pakai. Oh ini doa zikir-zikir yang paling bagus diantaranya, ya saya pakai. Oh sholat sunnah yang bisa bagus hasilnya di dunia, di akhirat, ya saya lakukan. Puasa ini yang ternyata bisa baik untuk saya, bisa untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk bahkan di akhirat nanti, ya saya lakukan, saya pakai. Saya orangnya gitu, asalkan masih di ajaran agama, dibenarkan. Bahkan ada perintah-perintahnya yang di Al-Quran. Saya orangnya nggak mikir-mikir, nggak banyak tanya, nggak banyak ragu-ragu. Yang penting panduan saya itu disahkan, dibolehkan di agama Islam, dan ada perintah Allah di Al-Quran. Itu saya nggak pernah tanya-tanya, nggak pernah banyak komentar, saya lakukan. Oh ini baik, saya lakukan. Oh ini baik, saya praktekkan. Oh ternyata ini bagus, aku lakukan. Saya orangnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita ini punya pikiran positif, kita punya istiqomah, kita punya semangat untuk hal baik di jalan Allah, insya Allah kita nggak ada beban, nggak ada masalah, nggak ada ragu-raguan, dan nggak ada halangan gitu. Nanti tahu-tahu tiba-tiba ada hasil, nanti tahu-tahu tiba-tiba masalah kita beres, selesai. Nanti keinginan kita tiba-tiba ingin apa, terkabul tanpa kita sadari. Ternyata dapat juga, ternyata kabul juga. Tadi kita ini yang nggak terasa itu. Jadi kita lakukan dengan santai, dengan rileks sambil bekerja tanpa beban. Nah, itu pengalaman saya dan trik saya seperti itu. Semoga dipahami, bermanfaat, dan bisa buat semangat. Ya, semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu daerah, saya nggak cerita nama daerahnya apa. Saya diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semoga bermanfaat. Saya ingin berbagi testimoni tentang mengamalkan Al-Fatihah, dan di tengah-tengahnya